Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga siapapun yang hadir di tempat ini Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan suami daripada ibu-ibu yang hadir di tempat ini lil muttaqina imama, dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini dijadikan sebagai qurrata ayun bagi keluarganya, dan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah sebagai tabungan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir dalam surat Al-Zilzalah, ya, ataupun surah Az-Zalzalah, punten, ya. Surah Az-Zalzalah insyaallah, surah yang hanya 8 ayat ini tergolong daripada Makkiyah. Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Itulah Makkiyah. Kalau Madaniyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tapi diturunkannya setelah Rasulullah hijrah. Itu perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Hari ini kita akan mempelajari surah Zalzalah, ya, dengan surah ataupun tafsir seperti biasa, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Muyassar karangan daripada Muhammad Ali As-Sabuni. Mohon maaf sebelumnya, di Kamis yang lalu tidak bisa hadir karena memang Kamis yang lalu seharusnya ada di sini juga, tapi saya berada di Tasikmalaya saat itu karena mendampingi ibu saya yang saya cintai, dan alhamdulillah ibu saya pun hadir di sini sekarang. Kebetulan hadir dan memang sengaja untuk hadir tinggal di sini dulu dalam beberapa bulan ini. Mohon doanya semoga ibu saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendoakannya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin. Beberapa minggu yang lalu ayah kami yang kami cintai wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari Kamis kemarin saya tidak sempat hadir karena memang penuh di sana untuk menghadapi yang takziah. Alhamdulillah, mohon doanya untuk ayah kami tercinta Kiai Haji Syihabuddin Muslih, dilapangkan kuburannya, diterima iman Islamnya, dilipat gandakan pahalanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma taqabbal min kulli a'malihi shalih, taqabbal min kulli khutuwatihi shalih wa min aghradihi shalih birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang mendoakan nanti ataupun yang barusan mendoakan kelak ketika sudah wafat banyak yang mendoakan juga, karena hakikatnya banyak nanti doa yang ibu bapak atau bunda tidak tahu dari mana doanya yang datang. Ketika ditanya, ya Allah, siapa yang mendoakan saya?
Allah jawab fulan, 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 fulan. Lalu ibu bertanya, ya Rabb, aku tidak kenal dengan mereka yang mendoakanku. Kok bisa mereka mendoakanku padahal mereka tidak kenal aku? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak mengenalmu tapi mereka mendoakanmu. Kenapa ya Allah? Karena kamu selalu mendoakan kepada orang mukminin mukminat yang wafat walaupun Anda tidak kenal. Subhanallah. Jadi untuk mendoakan orang mukminin mukminat tidak perlu kenal dan tidak perlu mengetahuinya. Yang jelas itu adalah orang mukminin mukminat, doakan. Sehingga ada satu doa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah, semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang perjalanan hidup kita. Dari mulai kapan? Dari mulai di alam ruh sampai ke alam janin, sampai ke dunia, sampai wafat di barzakh. Itu pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Begitu selesai pelajaran itu harus saya praktekkan untuk mendapatkan kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala memanggil ayah kami tercinta. Subhanallah. Seperti itulah keadaan yang memang untuk kenyataan yang ada. Punten bunda, tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pernah kehilangan orang yang kita cintai, bagaimana perasaannya? Harus wajib, tidak ada yang paling kita cintai sesungguhnya hanyalah cinta kepada Allah. Mencintai seseorang harus siap untuk berpisah. Tapi jika mencintai Allah tidak akan pernah berpisah. Ingat itu. Iya. Ibu silakan cintai. Ahbib ma syi'ta fa innahu mufariqah. Silakan Anda cintai siapapun yang Anda cintai, tapi pastikan yang Anda cintai itu akan terpisah. Tapi jika Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan pernah ada perpisahan antara dirinya dengan Allah kecuali orang itu jadi murtad. Kecuali orang itu jadi kafir. Orang mukmin yang meninggal di alam barzakh, ada Allah di sana? Ada Allah di sana di alam barzakh? Ada. Kenapa? Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai saja. Doakan saja untuk banyak-banyak kepada orang yang sudah wafat. Kenapa? Orang wafat itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengharap apa? Doa dan doa dan doa. Ibu yang punya orang tua sudah wafat, doakan orang tuanya sebanyak-banyaknya. Ibu yang memiliki anak sudah wafat, doakan anaknya sebanyak-banyaknya. Ibu yang mempunyai suami yang sudah wafat, doakan sebanyak-banyaknya. Karena hakikatnya yang mereka tunggu adalah apa? Doa. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, punten, ini sebagai pelajaran yang lalu, tapi untuk memadatkannya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jenazah itu dalam tiap hari 3 kali meminta, ataupun paling tidak bertanya 3 kali. Apa yang pertama? Dengan mengatakan, Subhanallah, ya lahaman sakana fi baitil an. Wahai orang-orang yang sekarang tinggal di rumahku. Subhanallah. Satu itu. Yang kedua, wahai orang-orang yang selama di dunia mencintai aku. Itu pertanyaan keduanya. Yang ketiganya, wahai orang-orang yang sekarang memakai pakaian-pakaianku. Punten, yang orang sudah wafat, pernah tinggal di dunia dan punya rumahnya, punya tempatnya, sekarang dia sudah tinggal lagi di tempat itu apa tidak? Dan orang meninggal itu akan berteriak, ya laman sakana fi baitil an. Wahai orang-orang yang tinggal di rumahku sekarang. Satu itu. Yang kedua, Yaman, wahai orang-orang yang mencintaiku dan menyayangiku. Adakah orang yang sudah wafat yang dicintainya dan yang mencintainya di dunia masih hidup? Ada. Yang ketiganya, wahai orang-orang yang memakai pakaianku. Kira-kiranya orang yang sudah wafat pakaiannya diapakan? Dibagikan, iya kan? Subhanallah, wahai orang-orang yang tinggal di rumahku, wahai orang-orang yang mencintaiku, wahai orang-orang yang aku cintai, dan wahai orang-orang yang memakai pakaianku. Jawabannya, aina du'aukum? Mana doa kalian? Mana doa kalian? Mana doa kalian? Yang diharapkan mereka hanyalah doa dan doa dan doa. Perbanyak. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan selanjutnya dan selanjutnya. Gak boleh putus. Tidak boleh putus. Ini sebagai ajakan khususnya untuk saya pribadi. Iya. Doakan, doakan. Kenapa? Hakikatnya mereka yang sudah wafat itu ada. Hanya mereka ada di mana? Di alam barzakh. Yang sudah wafat itu ada, tapi mereka berada di alam barzakh. Mereka hanya minta kepada kita doa dan doa dan doa. Subhanallah. Mungkin ibu bapak juga melihat saya agak aneh gunakan sorban seperti ini. Kenapa coba? Karena setiap saya ceramah, baik itu di masjid, baik itu di TV,
selalu selesai kata-katanya dari orang tua menyaksikan mengatakan, saya sangat senang sekali dengan tausiah kamu hari ini, tapi bapak pengen lihat kapan kamu pakai sorban. Kapan kamu pakai sorban? Kapan kamu pakai sorban? Itu. Dan itu kakak saya tahu, adik saya tahu, istri saya tahu kapan kamu pakai sorban. Subhanallah. Setelah itu, beliau begitu wafatnya, lemari yang biasa saya pakai kalau saya pulang ke Tasik, saya kalau ke Tasik pulang, lemari itu lemari saya. Saya pakai lemari itu. Kalau mudik, lemari itu kosong dan saya pakai baju saya. Saya pakai baju anak-anak, baju kita. Tapi begitu beliau wafat, begitu dibuka tempat lemari saya, semuanya sorban semua isinya. Subhanallah. Semuanya sorban. Dan kakak saya, adik saya yang mengatakan sorban semuanya punya Abi Maki, ambil. Subhanallah. Sorban semuanya punya Abi Maki. Subhanallah. Selanjutnya terakhir dia mengatakan, kalau bisa setelah kamu pakai sorban, pakai jas ya nanti. Subhanallah. Karena apa? Karena orang tua saya identiknya jas sorban, jas sorban. Coba yang datang kemari yang sudah mengenal orang tua kami, subhanallah, ayah saya khususnya, jasnya selalu ada, sorbannya selalu ada. Ya sudah, saya katakan bismillah, saya gunakan sorban. Karena apa? Karena bukti kepada agar ingat selalu kepada ayah dan selalu mendoakannya. Subhanallah, luar biasa. Apalagi saya menyampaikan ini, begitu saya datang ke sana tidak sempat jumpa. Kenapa? Saya masih dalam keadaan perjalanan, orang tua wafat 10 menit terlambatnya. Karena memang hari itu sebetulnya bukan hari dipanggilnya Allah menurut saya. Kenapa? Karena akan diambilnya orang tua ke Jakarta untuk diobati di sini. Subhanallah. Begitu saya mau jemput, Allah keburu jemput. Subhanallah. Dan satu pelajaran yang unik. Kenapa? Saya sampaikan. Karena apa? Ini adalah sebagai mungkin kita mengambil ibrah pelajaran dari seseorang untuk yang lain. Orang tua kami mengatakan, tolong saya ingin punya garasi, kalau seandainya santri parkir motor, parkir mobil, jadi nggak kehujanan motornya, nggak kehujanan sepedanya. Oke, dibuatkan. Setelah itu, ini mobil yang buat silaturahimnya agak kurang bagus, tolong perbaiki. Garasi beres, mobil beres, ayah juga beres. Subhanallah, selesai. Maka dari itu, maupun nih, Rasulullah SAW sebagai nasihat bersama para sahabatnya saat itu, lalu Rasulullah membawa yang namanya ranting. Lalu ranting itu dibawa oleh Rasulullah, dan Rasulullah menggambar lukisan atau seperti bulat lingkaran. Setelah disimpan lingkaran, Rasulullah menyimpan titik di lingkaran tersebut. Setelah menyimpan titik di lingkaran tersebut, lalu Rasulullah membuangnya jauh-jauh yang namanya ranting tadi, dibuang sejauh mungkin. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu maksudnya apa yang aku kerjakan barusan? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu apa yang kau inginkan ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya titik yang aku simpan di tengah ini adalah kita, manusia. Iya. Dan tongkat ataupun ranting yang aku lemparkan jauh, itu adalah angan-angan kita, harapan kita, keinginan kita. Tapi bunderan yang ada di sini adalah qada qadar Allah yang tidak mungkin Anda keluar dari sana. Bisa dipahami nggak ya? Jadi gambarannya Rasulullah SAW menggambarkan, subhanallah, di mana penanya? Saya tidak bawa pena. Ada salah seorang akhwat yang bawa pena. Nanti saya akan tuliskan. Iya. Biasanya saya tulis di sini. Spidol maksud saya. Iya. Jadi subhanallah, nanti saya gambarkan ya. Tapi yang jelas bisa dibayangkan ya, dengan mengatakan ada bunderan seperti itu, lalu ada titik di tengahnya, setelah itu dilemparkan jauh-jauh, lalu dengan mengatakan, kalian tahu titik tengah ini adalah manusia, kita. Lalu harapan yang jauh itu adalah keinginan kita. Lalu kita tidak bisa keluar daripada qada-qadar yang bulat seperti itu. Saya sampaikan untuk ayahanda bunda, berapa banyak para pengarang buku belum selesai karangannya sudah wafat. Berapa banyak orang yang istrinya sedang hamil, dia mengharapkan punya anak, ternyata sudah wafat. Berapa banyak orang yang mau kirim undangan, tinggal hanya menikah saja, ternyata wafat. Iya, syukran, masya Allah, jazakillah khair. Iya, dengan mengatakan seperti itu. Iya. Dan berapa banyak juga orang la haula wala quwata illa billah mengharapkan sesuatu, ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Ini sebagai Rasulullah mengatakan, simpan di sini, lalu titik, lalu dibuang jauh-jauh yang namanya apa?
rantingnya. Rasulullah kata, ini adalah kita dan ini adalah harapan kita. Apa? Terserah harapan kita mau apa. Bahkan ada sebuah syair mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, Khairul Anwar. Iya kan pendengarannya? Iya, subhanallah. Lalu dengan mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, silakan, itu adalah harapan. Tapi ingat, qada qadar ini di sini. Qada qadar di sini, kita tidak akan bisa menembus kemari. Ibu bapak silakan punya keinginan apa saja, tapi ingat ada qada qadar di sini yang tidak mungkin untuk kita keluar dari tempat ini. Ada qada qadar. Iya, makanya silakan Anda punya harapan, silakan Anda cintai, tapi apa? Pasti Anda akan terpisah dengan siapapun yang Anda cintai, kecuali jika Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling hebat, ini yang paling kuat. Maka dengan menyebutkan kata-kata yang terindah yang harus ibu fahami, dengan menyebutkan bahwa qada qadar itu semuanya berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti kita tidak akan bisa keluar dari situ. Subhanallah. Seperti itulah kira-kira. Jadi dengan menyebutkan apapun yang ibu harapkan, ingat di situ ada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekarang bagaimana caranya kita ingin wafat dalam keadaan soleh dan husnul khatimah. Ayah kami dalam infonya, kabarnya, karena langsung di samping ibu saya, hanya 3 kali nafas lepas. Tarik nafas, Allah, wafat. Subhanallah. Bagaimana seperti itu nikmatnya dengan menyebutkan, bahkan itu tangannya baru saja salaman dengan tamu. Ada tamu, senyum, salaman, setelah lepas kira-kira setengah menit baru wafat dalam kalimat Allah. Man qala akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Iya, siapapun yang mengakhiri dari kalimat hidupnya la ilaha illallah ataupun Allahu akbar atau Allah, ini adalah ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Orang yang wafat hanya dapat kabar tentang kita itu 2. Punten bunda, kalau ibu lagi mesantrenin anak jauh di sana, misalnya di Jawa Timur, atau mesantren anak di Kalimantan, rindu nggak dengan kabarnya? Rindu nggak dengan kabarnya? Rindu. Subhanallah. Terus bisa sampai kabar anak kepada kita dengan cara apa? Surat, telepon, SMS, begitu ya. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, kabar kita sampai ke sana melalui apa? Kabar kita sampai ke sana melalui apa? Kalau doa itu ya doa kita sampaikan selalu. Tapi kabar yang detail mengenai kita kepada mereka orang-orang yang sudah wafat adalah ketika ada orang yang sudah wafat lagi, lalu jumpa dengan orang yang sudah wafat, mereka bertanya, apa kabar? Kamu kenal aku kan? Aku kan pamanmu. Ya, anakku di dunia sekarang gimana kabarnya? Dijawab, anakmu sekarang sudah ini, sudah itu, cerita semua yang ada. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang terjadi di dunia kepada orang-orang yang sudah wafat. Misalnya, kakek kita wafat, lalu ayah kita wafat, maka ayah dan kakek akan jumpa menceritakan tentang keadaan yang ada di dunia. Oh, dunia sekarang begini. Waduh, sekarang keadaannya begitu. Waduh, sekarang begini. Semua akan disampaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ingat, hati-hati itu. Semuanya akan terjadi. Iya. Mohon. Kenal kan? Iya. Iya. Nanti juga insya Allah saya wafatnya di pangkuannya beliau. Amin. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, bagaimana sunnah kalau suami wafat di pangkuan istrinya dan istri wafat di pangkuan suaminya. Kenapa? Istri wafat di pangkuan suaminya, suami wafat di pangkuan istrinya. Salah satunya, kalau saya duluan berarti ya jangan di pangkuan yang lain nanti. Ya, itu terserah. Tapi yang jelas dengan mengatakan begitu. Punten, Siti Khadijah wafat di pangkuan siapa? Rasulullah. Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Begitu kan? Subhanallah, adil. Di pangkuan begini wafat. Subhanallah. Seperti itu. Makanya talqin kepada suami la ilaha illallah, talqin kepada istri la ilaha illallah, seperti itu. Tapi jangan mentang-mentang begitu suaminya pusing-pusing, mah pusing mah. Sini Pak, talqin Pak, mumpung mama ada di sini. Itu menyuruh mati cepat-cepat. Subhanallah. Tidak ya, dengan mengatakan seperti itu. Jadi inilah yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi yang mereka minta hanyalah doa dan doa dan doa. Itu.
Iya, tidak ada yang kita harapkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah wafat kecuali hanyalah doa dan doa dan doa. Kalimatnya tadi saya sampai di mana tadi? Ada yang masih ingat nggak sampai di mana tadi? Bagaimana? Kenapa? Oh iya, masya Allah. Iya, saya ngecek aja masih nyambung apa enggak. Subhanallah. Oh, masih ngecek aja nyambung enggak. Takut-takut nanti sampai di mana tadi? Lupa semuanya. Kalau lupa semuanya saya mulai dari awal, dari mulai masuk dari sana tadi. Subhanallah. Lihat Bunda, ya. Orang yang wafat ini tahu kabar tentang kita dari orang yang wafat lagi. Maka sebaiknya apabila orang tua kita wafat, silaturahim kepada teman-teman orang tua kita, silaturahim kepada keluarga daripada orang tua kita. Kenapa demikian? Satu saat mereka wafat, ya kan, teman orang tua kita wafat, akan jumpa dengan orang tua, anakku gimana kabarnya? Takutnya tahu anakmu nggak pernah datang ke saya, jadi saya nggak tahu kabarnya. Ngeri kan? Oh, anakmu datang ke rumah saya, bla bla bla, ceritakan. Jadi mereka tahu tentang keadaan kita dari orang yang sudah wafat. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakannya. Itu pertama. Lihat di dalam perkataan para alim ulama. Yang kedua, orang yang wafat tahu tentang kabar kita dan kita tahu tentang kabar mereka. Nah, ini bolak-balik nih. Mereka tahu tentang kabar kita tahu tentang kabar mereka. Itu para ulama termasuk Ibnu Khaldun mengatakan dengan melalui mimpi. Subhanallah. Masa iya Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ibnu Abbas menafsirkan dalam hadis ini, dalam perkataan ini, dalam Al-Quran ini, dalam tafsir ini, Ibnu Abbas mengatakan laqad laqiya ruhul ahya wa ruhul amwat wa yatasanun bainahuma. Maknanya apa? Bisa jadi jumpa antara ruh orang yang sudah wafat dan orang yang masih hidup ketika orang hidup itu tertidur dan jumpa di alam mimpi. Subhanallah. Ibnu Abbas, para ulama menyampaikan itu melalui mimpi. Iya, melalui mimpi. Bagaimana mimpinya? Terserah, tapi bukan yakin begitu melihat orang sudah meninggal pasti dia, belum tentu. Iya, tapi ada perasaan yang lain dalam hati ini kalau seandainya itu adalah memang dia. Tapi kalau mimpi dengan Rasulullah, pastikan itu adalah Rasulullah. Man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqdhah fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Dalam hadis lain, la yatakawwanuni. Apabila kalian bermimpi dengan Rasulullah, pastikan itu adalah Rasulullah, karena Rasulullah tidak mampu diserupai oleh jin, diserupai oleh setan wujudnya. Kalau jumpa dengan Rasulullah, itu Rasulullah. Tapi kalau jumpa dengan orang meninggal, ihtimal bisa jadi itu adalah dia dan bisa jadi itu adalah setan. Bisa dipahami ya? Punten, saya tanya sama ibu, punten, ibu pernah nggak jumpa dengan orang yang sudah meninggal? Pernah? Hampir rata-rata pernah ya? Pernah jumpa dengan orang yang sudah meninggal? Pernah. Punten, ketika ibu mimpi jumpa dengan orang yang meninggal, apakah ibu lihat wujudnya apa tengkoraknya? Wujudnya. Coba gali kuburannya yang sisa apa? Tulangnya. Kok dilihat wujudnya? Kenapa? Dijawab bahwa mengatakan ruh itu abadi dan ruh itu Allah jaga. Bisa jadi puluhan ribu tahun, tapi punten akan tetap nampak dan terlihat. Subhanallah. Ingat itu. Jadi adanya mimpi itu merupakan bagian bahwa kadang-kadang menjadikan kabar bagi kita buat mereka dan mereka buat kita. Subhanallah. Karena hakikatnya orang yang wafat itu ada, tapi beda alam. Bisa dipahami ya? Ini saja yang bagi pernah mendapatkan rasa sedih karena yang mencintai kita, yang dicintai oleh kita meninggal, yakinkan itulah kehidupan. Makanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman ini cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Karena apa? Jika Anda mencintai Allah, pastikan Anda tidak akan pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali surah yang akan kita pelajari. Mukaddimahnya panjang sekali. Enggak apa-apa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa perlu saya sampaikan hal ini? Iya, sebagai apa namanya?
Bi ni'mati rabbika fahaddits. Satu kenikmatan harus disampaikan. Kenapa rasakan nikmat? Karena ayah kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak yang mendoakan dari sana dari sini. Masya Allah, terima kasih yang telah ikut mendoakannya. Semoga ibu bapak pun nanti dalam keadaan wafat husnul khatimah, dan banyak yang mendoakan sebanyak-banyaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Subhanallah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata-kata idza itu apabila. Apabila. Ada juga apabila tapi pakai in. Apa bedanya in dan idza? Biasanya kalau yang kita dengar idza sya'allah apa insyaallah? Insyaallah. Insyaallah apabila Allah menghendakinya. Kalau kata-kata idza seperti idza jaa nasrullah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah. Kata-kata idza apabila terjadi, wujubul wuqu' alaih, wajib akan terjadi dan pasti terjadi. Kalau ada kata-kata idza memang apabila, tapi apabilanya menandakan wajibnya pasti akan terjadi. Bisa dipahami ya? Kalau in zulzilati misalnya pakai kata in apabila, tapi bisa jadi bisa enggak. Bisa dipahami ya? Tapi kalau menggunakan kata-kata idza, wajib pasti akan terjadi. Tinggal tunggu waktunya. Subhanallah. Idza jaa, itu kalimatnya apabila datang dan pasti akan datang. Subhanallah. Bisa dipahami ini kata-kata idza? Ini kata-kata idza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan mengatakan ai hurikatil ardu tahrikan anifan mutakarrira. Kalimatnya mutadarikan. Zilzal maksus, maknanya dengan mengatakan kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila satu saat akan terjadi dan pasti ini terjadi, bumi ini zulzilatil ardu zilzalaha, artinya adalah bergoncang dengan kerasnya dan mutakarrirah, berulang-ulang. Kalau seandainya begini nih, kita lihat ini ada airnya, kalau hanya ini begini, ini goyang. Tapi kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, diputar begini, diputar begini. Ini zulzila. Kadang ke sana, kadang kemari, kadang ke sana, kadang kemari. Itulah zulzilatil ardu zilzalaha. Iya. Kalau hanya begini, ini adalah gempa saja. Kalau hanya begini, ini gempa. Kalau hanya gini, ini gempa. Kalau hanya begini, ini gempa. Tapi kalau sudah berputar ini ke sini, kadang kemari, kadang acak-acakan, itu namanya zilzal. Subhanallah. Sehingga nggak tahu mana yang bawah, mana yang atas tadinya. Sehingga mana yang miring tadi begini atau begini, itu zilzal namanya. Dan ini pasti akan terjadi di muka bumi ini. Subhanallah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua berputar begini, lalu ke sana kemari, kadang ke sana beginilah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi akan digonjang-ganjing seperti itu. Dan ini pasti akan terjadi. Semoga kita tidak merasakan hal itu dan tidak menyaksikan hal itu. Pasti kita tidak akan menyaksikan. Kenapa? Kalau sudah terjadi kiamat, namanya goncangan ini, pertanyaannya, apakah goncangan ini sebelum kiamat terjadi, zilzal seperti ini? Apakah zilzal seperti ini terjadinya sebelum kiamat? Atau pas memang itu kiamat zilzalnya? Ala qaul jumhur para ulama, zulzilatil ardu zilzalaha ini adalah ketika hari kiamat. Dan tidak ada sejelek-jelek penghuni bumi ini kecuali mereka yang menyaksikan hari kiamat. Ingat itu. Tidak ada paling buruk yang hidup di muka bumi ini kecuali mereka yang menyaksikan hari kiamat. Kenapa? Karena kiamat ketika terjadi, tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat Allah ketika kiamat itu terjadi. Subhanallah. Hati-hati, mengerikan sekali. Iya. Jadi sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi ini adalah mereka yang menyaksikan hari kiamat. Dan pastinya kita tidak akan menyaksikan hal itu. Tapi kita harus tahu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apalagi wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Punten. Kalimatnya ay kunuzuha wa mautaha. Ya, wa idharul ardu li ziyadati taqrir. Lihat-lihat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa athqal di sini? Athqal yang ada di bumi ini, para ulama mengartikannya dua, tapi dua-duanya adalah benar. Pertama, di dalam bumi ini minyaknya ada, gasnya ada,
dan itu tumpah semuanya dan itu keluar semuanya. Bukan hanya sekedar itu, yang ada di bumi ini adalah athqalaha. Mananya apa? Tengkorak-tengkorak ataupun manusia yang sudah dikubur di sini. Jadi itu akan keluar semuanya. Athqalaha, maknanya dengan matan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan apa-apa yang dipendam di dalamnya. Apa? Gasnya, apinya, apalagi burkan. Burkan itu apa namanya? Yang panas itu kalau gunung? Laharnya di dalam itu semuanya, termasuk orang-orang yang sudah wafat yang dikuburkan di dalamnya, itu pun akan dikeluarkan. Athqalaha, semua keluar. Subhanallah. Apakah ada orang yang sudah wafat, punten mungkin dibuka bumi ini, bahkan di tempat ibu pun kalau digali mungkin ada apa namanya, ada saja yang namanya tengkorak manusia, mungkin. Nggak usah jauh-jauh, di depan ada apa namanya, ada kuburan. Iya kan? Saya kebetulan salah satu daripada pengurus masjid di sini adalah penggali kubur yang ada di depan sana. Kemarin saya bicara di sini, kemarin setelah salat zuhur. Saya tanya dengan mengatakan, sudah berapa lama gali kubur? Saya dari tahun 87. Apa 97 apa 87 saya lupa. Pokoknya ada kata 7-nya. Subhanallah. Saya tanya, iya ingat 87 apa 87? Saya nggak ingat. Iya. Kayaknya pokoknya lupakan itu 8 atau 9-nya. Tapi saya ngobrol dengan mengatakan, ada yang pernah kejadian selama gali kubur? Nggak ada, biasa saja. Oh gitu. Hanya yang insya Allah setiap gali kubur ketemu itu adalah tengkorak. Ya, jadi begitu digali, sudah ada tengkorak di situ. Ya saya angkat, saya kuburkan lagi, saya bungkuskan lagi. Itu bagus. Kadang-kadang gimana pasnya dari sini ke sana, kadang nemukan dari sini ke sana, kadang ke kepala. Tapi ada pernah satu hal yang pernah saya gali, itu lengkap dari mulai kepala sampai bawah, tapi tengkoraknya saja lengkap semuanya. Iya, subhanallah. Dia tidak pernah ada keanehan-keanehan apa, hanya saya setiap gali kubur mesti saya temukan apa? Tengkorak di sana. Terus saya bilang, kok bisa begitu? Konon ini adalah dulu kuburan di zaman Belanda, di zaman Jepang, sudah di sana kuburan itu. Subhanallah, digali. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kami membangun masjid untuk di Qasrul Muhajirin, ketika dibangun, subhanallah, menggali pondasi buat apa? Buat masjid. Ternyata banyak tengkorak di sana. Adik saya bercanda dengan mengatakan, mau sop tulang nggak? Saya bilang, sop tulang apa? Pokoknya bercandanya, dikirimin fotonya ya, dipoto dikirimin, ternyata tengkorak. Subhanallah. Kok ada? Gimana? Dikumpulkan, ada dapat satu satu kolbak begitu, dikumpulkan lalu dikuburkan lagi. Subhanallah. Nggak tahu apakah itu dulunya kuburan atau tidak, tapi yang jelas itu disebut athqalaha di antaranya. Subhanallah. Jadi dengan mata wa akhrajatil ardu athqalaha, berarti dalam perut bumi ini sudah terlalu banyak tulang belulang manusia. Iya, dan dalam perut bumi ini pun terlalu banyak apa-apa yang ada, seperti gasnya, seperti minyaknya, seperti apa dan apa. Itu semua akan dikeluarkan. Karena apa? Otomatis semua gonjang-ganjing kok. Bolak-balik, kita tidak tahu lagi mana atas, mana bawah, mana pinggir kanan, mana pinggir kiri. Pokoknya acak-acakan. Itu disebutkan. Dan ini bukan hanya bumi, tapi seluruh planet bertabrakan. Ini ketika kiamat. Wa qala al-insanu ma laha. Ini ketika semua terjadi, manusia akan kaget. Malah apa sih yang terjadi ini? Dia tidak tahu kalau itu adalah hari kiamat. Iya. Mereka tidak paham kalau itu sebetulnya terjadi hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha ay tashhadu bima fu'ila ala dhahriha haitsu yantiquha Allah fatukhbiru bima amila 'alaiha min khairin aw syarr. La haula wala quwwata illa billah. Ingat-ingat dengan mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Lihat, bi anna rabbaka awhalaha ay yatahaddatsul ardu bima jara bisababi ihya atau iha'u rabbuk liha laha bi anna amruha an tantiqu bi kulli ma hadatsa wa jara fawqa sathiha. Lihat, ibu, apapun yang dikerjakan oleh ibu saat ini dan yang lalu dan yang akan datang, bumi ini merekamnya. Ingat itu. Ibu, pernahkah berbuat maksiat tidak menginjak di bumi ini? Nggak pernah ya? Berbuat maksiat tapi nggak ada di bumi ini. Selagi maksiat ini ada di bumi dan dikerjakan di bumi, bumi ini merekamnya. Dengan mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akan dikatakan, ya Rabb,
di atasku fulan ini telah berbuat ini. Ya Rob, di atasku saat azan subuh dia tidak bangun subuh dan tidak sholat. Ya Rob, di atasku dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya Rob, di atasku dia berdusta. Ya Rob, di atasku dia ghibah. Ya Rob, di atasku dia ini mengadu domba. Ya Rob, di atasku dia ini lalai. Ya Rob, di atasku, di atasku, di atasku, di atasku. Inilah dengan matanya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hati-hati. Makanya punten-punten jangan merasa aman ketika berbuat maksiat. Oh iya, kenapa? Allah kan melihat kita, iya pasti. Malaikat kan raqib atid melihat kita, iya pasti. Tapi ingat juga, dan bumi di mana kita berpijak ketika melakukan apapun mereka tahu terhadap kita. Dan bukan hanya sekedar itu, tubuh kita pun menjadi saksi. Ada bumi, ada tubuh kita, ada malaikat, ada Allah. Ini kesaksiannya. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Pun Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat menangis ketika menyaksikan dan mendengarkan ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Subhanallah, Abu Bakar menangis. Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Aku melihat dengan ayat ini ternyata semuanya akan bersaksi terhadap apa yang aku lakukan. Ya, semua akan menjadi saksi kepada kita. Ibu hati-hati ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan satu keburukan, apa itu namanya namimah, apa itu namanya ghibah, apa itu yang namanya apa dan apa. Hati-hati, kiri kanan kita ini ada apa? Subhanallah, bumi ini akan menjadi saksi. Dan apalagi ada raqib atid. Subhanallah, Allah Maha mengetahuinya. Ini dikatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Punten-punten, Allah memberikan kemampuan kepada bumi ini untuk menceritakan apa yang telah terjadi di atasnya sejak bumi ini diciptakan. Subhanallah, rekaman kita ada. Nih, subhanallah rekamannya. Ini kejadiannya, ini kejadiannya. Ini dikatakan bi anna rabbaka awhalaha. Subhanallah. Hati-hati. Jangan terlalu merasa di bumi ini tidak diperhatikan. Sudah Allah memperhatikan, sudah malaikat mencatatnya, sudah anggota tubuh mencatat kita, dan bumi pun menyaksikan apa yang telah kita lakukan. Bumi yang sekarang ibu duduk di tempat ini, pastikan majlis bunda yang sekarang duduk di situ kelak akan mengajak bunda untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini paling berapa petak? Subhanallah. Jadi nanti duduk lagi, kemis datang, duduk lagi, duduk lagi. Selama dalam perjalanannya itu semua akan berbicara, ya Rabb, aku adalah tempat yang mana dia pernah berjalan di atasku untuk mencari ilmu. Berapa banyak, berapa kilo dari tempat ibu kemari. Dan semua selama dalam perjalanan itu akan membawa berkah dan menjadikan apa? Kesaksian kelak di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Itu dikatakan kalimat yang ada bi anna rabbaka awhalaha. Lihat, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, hari itu, yasdurun nas, apa namanya, minal quburi ilal mauqifi thumma yansarifuna anhu yuqal sadrul qaum sudura. Artinya apa? Subhanallah, mereka semuanya akan apa ya? Yasdurun nas itu berjalan berbondong-bondong, tapi ingat ashtata, ashtata itu macam-macam. Contoh-contoh. Sekarang kalau ibu misalnya gini, hari ini adalah hari pembagian rapot, misalnya anak-anak kan habis UN dibagi apa? Rapot. Hari ini adalah pembagian rapot. Subhanallah, orang bondong-bondong nggak ngambil rapot, tapi semua ranking 1 nggak semuanya. Ranking 1-nya ada berapa orang? 1. Ranking 2-nya? Subhanallah, nggak ada. Kelas 3 biologi semuanya ranking 1. Mimpi. Subhanallah. Iya. Kelas misalnya untuk ujian ini, untuk semester 4, semuanya di jurusan kuliah apa? Misalnya, semuanya nilainya sama, IP-nya 4. Tidak. Tapi apa? Ashtata. Ashtata itu apa? Macam-macam. Bermacam-macam. Nilai macam-macam, bagiannya macam-macam. Ini yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Amal-amal mereka itu ashtata, artinya apa? Mutafarriqah, artinya apa? Berbeda-beda. Sekarang datang dari rumah masing-masing ke masjid ini.
Punten, dengan niat yang sama, duduk di tempat ini, kira-kira begitu keluar dari masjid ini, semua pahalanya sama apa tidak? Pahalanya sama nggak apa tidak? Beda. Ada yang naik, bedanya beda koma, beda sekian, ada yang paling besar, ada yang paling tahu pahala kita ini siapa? Allah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas semua dapat pahala. Tapi kita tidak tahu siapa yang paling tinggi pahalanya di tempat ini. Tidak tahu. Tidak tahu, tapi semua dapat. Tapi paling tinggi pahalanya kita tidak tahu. Siapa yang paling tinggi pahalanya untuk hari ini kita tidak tahu. Bisa dipahami Bunda ya? Ashtata. Begitupun, begitu yaumaidzi yasdurun nasu ashtata. Bermacam-macam. Ada ahli sorga, ada ahli neraka, ada yang langsung ke sorga, ada yang mampir ke neraka. Tapi semua itu berkumpul dulu di sana, ashtata, bermacam-macam. Subhanallah, liyurau a'malahum, untuk melihat amal-amalannya. Ashtata, ada yang resah, ya Allah bagaimana amalan saya ini. Ashtata, ada yang senyum-senyum. Kenapa? Bahagia dengan apa yang akan didapatkannya. Ashtata, itu ashtata. Ashtata yang bermacam-macam. Jangan dikasih nama anak ini Ashtata, bagus kayaknya nih. Begitu lahir anaknya, siapa namanya? Muhammad Ashtata. La haula wala quwata illa billah. Jangan sembarangan. Iya, kasih nama Ashtata. Ashtata ini adalah yang bermacam-macam kelompok dengan keadaan yang berbeda-beda dan hasil berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan Ashtata. Subhanallah, Ashtata. Untuk liyurau a'malahum, untuk melihat amal-amalannya mereka. Benarkah? Iya. Amalan yang mana? Lihat, Allah katakan, subhanallah, iya, dengan mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin atau dzarratin syarran yarah. Lihat, faman ya'mal, siapapun yang telah melakukan mithqala dzarrah. Saya melihat dzarrah, saya tidak tahu kalau dalam bahasa Arabnya, punten dalam bahasa Indonesianya, tapi kalau dalam bahasa saya sangat mudah diterjemahkan. Rametuk. Tahu rametuk? Hah? Rametuk itu loh. Gini, ibu simpan pisang, dibuka pisangnya. Iya, simpan pisang. Beberapa lama ada yang masuk situ loh. Kecil-kecil, agak kuning-kuning, agak merah-merah. Begitu dia terbang. Saya tadi lupa naruh pisang di sini. Iya, biar tahu semuanya. Pisang, taruh saja pisang. Insya Allah nanti akan datang yang kecil-kecil. Itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti lalatnya. Tapi apa? Kecil. Sekarang kalau ada satu dzarrah itu nempel di kaki, terasa nggak? Terasa nggak? Terasa nggak itu? Kalau ibu nginjek satu dzarrah itu, terasa nggak? Saking apanya? Saking kecilnya. Saking kecilnya. Itu apa namanya? Tolong terjemahkan. Saya nggak tahu. Tolong terjemahkan namanya, binatang apa itu? Hah? Subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma'allam tanah. Kita merasa pintar, merasa apa, merasa namanya itu aja kita nggak tahu. Iya, subhanallah, namanya apa coba itu? Kalau bahasa saya mah tahu rametuk. Kayak rametuk begitu. Cuma nggak tahu itu namanya apa. Subhanallah. Tapi bisa dibayangkan, nah itu dia maksudnya. Dengan mengatakan kalimatnya dzarrah atau mithqala dzarrah, ketika disebutkan para alim ulama termasuk ahli lughah, wa ma dzarrah, pertama mengatakan dzarrah ini adalah hayawanun, hewan yang kecil sebesar lalat tapi warnanya kuning kalau tidak merah. Agak merah itu loh, agak kuning itu. Nanti pulang dari sini simpan apa namanya? Pisangnya atau kulitnya, tunggu aja. Insya Allah dalam beberapa jam ada di situ. Setelah itu, subhanallah, ini namanya dzarrah. Ini namanya dzarrah. Bisa dipahami ya? Satu itu. Dua, makna dzarrah para ulama dengan menyebutkan, punten saya ulangi lagi ke tadi dzarrah yang pertama itu enaknya apa namanya? Binatang apa itu? Rametuk. Enaknya saya bilang binatang itu ya, binatang pisang aja lah gitu ya, biar enak nanti karena akan terulang lagi. Binatang kecil yang di atas pisang itu, kalau ibu tangkap ditimbang ada berapa gram kira-kira tuh? Satunya berapa gram tuh? Nggak nyampe 1 gram kayaknya.
Sampai kalau ada di sini aja nggak terasa, keinjak aja, saking kecilnya. Satu itu makna pertama, dzarrah. Makna kedua dzarrah ini adalah, para ulama dengan mengatakan makna kedua dzarrah ini adalah, kalau bunda bawa senter, simpan di atas karpet ini, terus karpetnya saya kepruk-kepruk begini, nanti ada yang terbang-terbang kecil. Punten, ada yang terbang-terbang kecil nggak tuh? Ada, banyak nggak? Coba ibu tangkap, bisa nggak? Kelihatan? Terlihat? Ketangkap? Tidak. Bisa ditimbang? Itu dzarrah namanya. Satu titik itu satu dzarrah. Subhanallah. Luar biasa. Itu namanya apa itu? Itu namanya apa tuh? Hah? Debu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nabi Adam kalau ada saat ini, pasti Nabi Adam akan jawab namanya apa? Kenapa? Karena tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang Nabi Adam tidak tahu namanya. Bisa dipahami bunda? Apapun yang ada Adam ini namanya apa? Namanya adalah ini. Adam namanya apa? Namanya adalah ini. Iya benar. Mana? Iya. Kan Al-Quran mengatakan wa 'allamal Adam, dan Allah ajarkan Adam asma, nama-nama semua yang ada di muka bumi ini dan di luar muka bumi ini, kullaha, semuanya. Semuanya. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini, makhluk, kejadian, sekecil apapun, benda, bentuk, pepohonan, binatang, kecuali Adam alaihissalam tahu. Subhanallah. Ibnu Abbas mengajarkan kepada kita dalam tafsirnya dengan mengatakan bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam apa-apa yang ada di muka bumi ini. Dijawab oleh Ibnu Abbas, ya Adam, ini adalah langit, ini adalah awan, ini adalah matahari, ini adalah yang namanya bunga ini namanya binatang ini. Semuanya diajarkan kepada Adam. Tidak ada satupun nama di muka bumi ini yang tidak tahu namanya. Adam alaihissalam semua tahu. Tapi begitulah, Adam wafat, banyak hilang nama tersebut. Nama lagi hilang. Sampai sekarang kita nggak tahu namanya apa. Yang kecil ngepruk gitu, yang terbang-terbang, kita nggak tahu namanya apa. Bilangnya yang paling gampang apa? Debu. Ataupun apa namanya? Kuman, dibilang kuman bisa, silakan. Tapi yang jelas seperti itulah keadaannya. Iya. Nah, lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan satu dzarrah itu? Ibu enaknya mengartikan dzarrah ini apa enaknya? Hah? Biasanya diartikan kalau dalam bahasa Inggris biji dzarrah, katanya kan? Tapi kalau di dalam bahasa Arab tidak ada yang lebih rajih mengatakan dzarrah ini kecuali dua makna tadi. Ya, satu dengan binatang yang kecil tadi dzarrah, yang kedua seperti debu tadi yang terbang yang tidak bisa ditangkap dan tidak bisa ditimbang. Dzarrah. Tapi dalam bahasa Arab juga dikatakan itu namanya dzarrah. Dan seperti itulah amal-amal orang kafir. Saya mampir dulu. Orang kafir yang tidak memiliki la ilaha illallah, saya tanya, orang kafir ada nggak yang berbuat baik? Ada. Ada nggak orang kafir yang infak? Ada. Subhanallah. Pesantren kami di Qasrul Muhajirin kemarin perlu genset. Perlu genset, sekarang sudah cukup alhamdulillah. Iya. Tiba-tiba begitu saya sampaikan di majelis husnul khatimah perlu genset, saya perlunya cuma satu, tapi datang 4. Masya Allah. Akhirnya masjid pakai genset, asrama pakai genset, sekolah pakai genset, kalau mati tetap semuanya nyala. Subhanallah, luar biasa. Lihat, dikasih tahu amanah, tolong belikan aja, uangnya saya kirim ya. Oke. Saya beli genset. Begitu mau beli genset, orangnya orang kafir yang jualannya. Kok nggak diskon nih buat masjid? Ah, buat masjid ya? Iya. Ini harganya sekian, aku nyumbang ya 1 juta buat masjid. Subhanallah. Aku sumbang ya buat masjid 1 juta. Terima apa enggak ya? Coba gimana itu? Terima apa enggak ya? Dapat hadiah seperti itu. Kalau diterima, diterima. Ya silakan, tapi sekarang pertanyaannya, pahala dia apa? Nah itu pertanyaannya kan, pahala dia bagaimana? Pahala dia seperti tadi yang namanya yang terbang-terbang kecil itu, banyak nampak tapi nggak bisa diambil. Bisa dipahami ya? Kata dia bilang dengan mengatakan, aku kan sumbang waktu itu buat rumahmu ya Allah. Waktu itu ada si ustadz datang misalnya, minta sumbangan, aku kasih bla 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 seperti itu. Mana pahalaku? Allah bilang, tuh ambil. Nggak bisa diambil, nggak bisa diambil. Itulah pahala orang kafir. Lalu Allah balas nggak kebaikannya? Jawabannya bagaimana? Allah balas nggak kebaikan dia? Balas, tapi
di dunia saja tanpa di akhirat. Saya dipahami bunda? Ma naqasa malun min sedekah, tidak akan orang menjadi fakir karena sedekah itu berlaku kepada orang mukmin dan orang kafir. Tapi ingat, orang mukmin diganti dunia dan akhirat, tapi orang kafir hanya ganti dunia tanpa akhirat. Seperti itu. Ya sudah, terima saja, dapat gensetnya, udah selesai. Subhanallah, saya foto ini akhirnya dapat, alhamdulillah. Dia pokok omong alhamdulillah juga ngomongnya. Subhanallah. Ini udah fasih sekali. Ada sahabat kami juga, subhanallah, dia bilang jualan juga dengan mengatakan, aku hafal Al-Fatihah. Coba saya dengerin, alhamdulillahirabbil alamin, hafal Fatihahnya. Subhanallah, saya bilang surat apa lagi hafal? Falak bin Nas aku hafal. Coba dengerin, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, hafal. Qul a'udzu birabbin nas, dia hafal, orang kafir. Lalu saya tanya, yang paling hafal apa lagi? Ada satu surah yang paling keren buat saya. Apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sofa, dan selanjutnya. Kamu hafal ayat ini buat apa? Ini Fatihah, kalau anak aku sakit saya bacain Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Ada orangnya dan sampai hari ini belum Islam. Saya tanya, terus Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbil apa? Kalau aku resah hati ini, ketipu orang, dia saya baca Al-Falaq sama An-Nas. Ini Alhaakumut Takatsur. Kalau ada barang yang sudah 2 bulan gak laku, saya baca Alhaakumut Takatsur, insya Allah satu minggu laku. Ya, saya bilang ini bagaimana ini? Subhanallah, tinggal dapat hidayahnya. Nggak Islam, dia bilang doain aja biar dapat hidayah. Astagfirullahaladzim. Dan dia suka apa? Suka sama orang, pekerjaannya suka sama orang Islam. Dia bilang dengan orang Islam, mengatakan begitu, mau kerja di kantor aku, iya. Orang bukan orang Islam, iya. Mau kerja, iya. Agama apa? Muslim. Suka sholat nggak? Nggak suka, bukan Islam kamu. Kamu harus sholat di sini. Subhanallah. Jadi kalau waktu-waktu sholat. Kebetulan ada bengkelnya dia, ada apanya. Subhanallah. Nah dia kalau lagi pada sholat, cuci tangan dulu, itu oli kotor, gimana mau sah sholatnya? Subhanallah. Tuh musola saya bikinin tuh segala macam. Panggil saya, Abi tolong lihat kiblatnya bener apa enggak nih mas musola saya ini. Subhanallah. Saya liatin, udah bener kok kiblatnya kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ngomong alhamdulillah. Subhanallah. Saya bilang, mengatakan maaf ya kalau kamu salam saya nggak jawab dengan sempurna dan saya tidak mengucapkan salam. Saya tahu itu. Subhanallah. Kalau ada teman saya mengatakan, dia bilang, tahu ringtone-nya, handphonenya ngaji Quran. Subhanallah, ringtone-nya kalau lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah kenyataannya hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah mereka ini. Subhanallah. Sudah seperti itu. Sudah, maka dengan mengatakan mithqala dzarrah, itu adalah sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah itu apa? Tadi 2 makna ala qaulur rajih. Iya, dzarrah. Jadi ketika mereka ashtata, untuk apa? Melihat amal-amalannya, yang sedarrah kebaikan ada, sedarrah keburukan juga ada. Astagfirullah. Nampak semuanya, hanya dilihat saja bagaimana nampaknya, bagaimana keadaannya. Inilah yang paling mengerikan buat kita sekarang bunda. Ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan dan jangan mencibir, menghina kepada seseorang yang berbuat baik walaupun kebaikan itu 1 dzarrah. Infak misalnya, saya infak cuma berapa? Cuma 500 rupiah. Jangan 500 rupiah. Astagfirullahaladzim. Iya, 1 juta aja nggak jadi kalau kurang 500 rupiah. Kumpulkan hari ini infak dapat 1 miliar kurang 500 rupiah. Nggak enak dengernya. Subhanallah. Sudah terkumpul 5 miliar kurang 5 rupiah. Astagfirullah. Nggak enak dengernya. 1 miliar saja nggak lengkap kalau kurang 1 rupiah. Kalau kurang 5 rupiah. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Iya, jangan sekali-kali meremehkan perbuatan sekecil apapun. Sekecil apapun perbuatan, siapa tahu itu yang membuat ibu menjadi ahli jannah. Allahu Akbar. Ibu pernah ketika saya sampaikan dulu, mungkin masih di Rumil, orang yang ada di A'raf itu bunda. Masih ingat nggak tuh? Masih ingat nggak tuh? Yang di tengah-tengah itu, yang timbangannya sama, amal baiknya 50%, amal buruknya 50%. Iya kan? Dia kebingungan, hanya minta 1 dzarrah saja kebaikan agar timbangan solehnya menjadi berat dan dia menjadi ahli sorga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang
kecil apapun, 1 detik apapun, kalau bisa melakukan kebaikan, lakukan kebaikan tersebut. Jangan menunda-nunda. Siapa tahu dengan kebaikan itu bisa melakukan hal yang terindah menjadi ahli surga. Subhanallah. Dengan mengatakan seperti itu, jangan dikira senyum itu tidak ada faedahnya. Senyum itu akan menjadikan diri kita ahli surga. Masya Allah. Lihat. Jadi la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dalam riwayat lain, la tahqiranna syai'a minal ma'ruf. Iya, jangan menghina, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ingat itu. Subhanallah. Maka wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi, punten saya tanyakan, ibu pernah berbuat amal soleh? Pernah. Pernah berbuat amal salah? Pernah. Lihat. Amal salah pernah nggak? Pernah. Iya. Amal soleh pernah? Amal salah pernah? Saya lanjutkan. Lihat. Abu Bakar menangis ketika mendengar ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Menangis. Lalu dengan mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis lagi? Ya Rasulullah, apa sekecil 1 dzarrah ini? Amalan ada, iya. Amal buruk juga ada, iya. Lihat. Saya sampaikan melalui majelis yang sangat indah ini. Jangan takut bagi orang-orang mukmin yang berbuat amal soleh. Kenapa? Lihat. Setiap amal soleh yang dikerjakan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai min haitsu la yahtasib. Bisa dipahami Bunda? Duduk 1 jam di tempat ini, jangan dihitung 1 jam. Allah lipat gandakan min haitsu la yahtasib. Entah berapa, min haitsu la yahtasib. Tahu min haitsu la yahtasib? Artinya bi ghairi hisab. Iya, tanpa diduga-duga pahala yang kita dapatkan. Makanya urusan pahala urusan Allah, nggak usah hitung-hitungan, nggak usah ada catatan pahala, nggak usah. Ibu datang pengajian, 1 catatan pengajian, 1 lagi catatan pahala. Astagfirullahaladzim. Iya, begitu sudah selesai pengajian, dia hitung kalkulator. Kenapa? Saya 1 jam kali 700 kali lipat 700 jam. Pengajian yang kemarin 12 menit saja saya hadir 12 kali 7. Subhanallah. Nggak usah, biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitungnya. Iya, Allah ketika menghitung itu aman, madmun. Sudah selesai. Iya, maka dengan mengatakan kata Rasulullah, setiap amal baik yang Anda lakukan itu berlipat ganda sampai 700 kali lipat, sampai Anda tidak bisa menerkanya, bahkan bi ghairi hisab. Saya selalu mengatakan bi ghairi hisab itu tanpa ada hitungan buat angka kita. Saya pernah bertanyakan kepada Bunda kan, tanpa ada hitungan buat angka kita ini kan. Punten, setelah jutaan kita ngitungnya apa? Miliaran kan? Kalau setelah miliar apa? Triliun. Setelah triliun apa? Nggak tahu lagi. Biliun. Setelah biliun itu apa? Biliar. Ya, karena udah lagi bingung lagi berapa ini berapa. Udah liar, udah liar sudah. Hitungan amal ini Allah bi ghairi hisab. Nggak ada batasannya Bunda. Nggak ada batasannya. Itu kata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Amal saleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dilipat gandakan. Subhanallah. Dan amal buruk yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, 1, dihitung sesuai dengan amal buruknya, dan didampingi dengan ampunan Allah jika mereka taubat. Subhanallah. Lihat. Satu lagi, belum selesai. Lihat. Apabila berbuat amal buruk, lihat, dihitung 1 sesuai dengan amal buruknya, itu 1. 2, didampingi dengan ampunan Allah jika dia taubat. 3, dan jika dia taubat, kejelekan itu akan berubah menjadi timbangan kebaikan. Jadi bim salah bim. Bisa dipahami Bunda? Lihat. Ini adalah misalnya amalan jelek. Karena saya berhadapan amal baik biasanya di kanan. Iya. Ini adalah amal baik. Ini adalah amal buruk. Amal baik ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 fit. Karena ini tulisannya fit. Iya. Nggak ada iklan, nggak ada apa-apa. Kebetulan aja ngasihnya ini. Subhanallah. Iya. Subhanallah, biasanya kalau TV nggak boleh kan begitu kan, semua dicoret-coret dulu, nggak boleh ada iklan. Subhanallah, tapi sini bukan. Tapi yang jelas ini 700 kebaikan berlipat ganda. Ini keburukan ini dihitung 1, tapi bersamaan dengan diampuni oleh Allah jika dia taubat.
Begitu tobat, ya Rob, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, Allah sudah sertakan pengampunan tobat jika saya tobat. Begitu tobat dan diampuni, ini jadi nol dan pindah ke sini menjadi amal soleh sebesar kesalahan yang dia miliki. Bisa dipahami nggak? Itulah dikatakan Allahu Ghafurur Rahim. Ghafur mengampuni dosa, Rahim memindahkan keburukan menjadi kebaikan. Subhanallah. Yang jadi masalah kita susah taubatnya. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kita ini susah taubatnya. Coba taubat, dia akan bersih dan pindah kemari. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itulah Abu Bakar kembali tersenyum ketika mendengarkan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa baka Abu Bakar As-Siddiq wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yubkika ya Abu Bakar abkani bihadhil ayah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wahai Abu Bakar, in fa'alta khairan ad'afahu Allah hasanatuka ila 700 dhi'fin bal akthar. Ingat, kebaikan yang Anda lakukan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak. Iya, tapi jika Anda berbuat keburukan, Allah hitung satu bersamaan dengan ampunan Allah. Jika Anda minta ampun, bersamaan itu juga diampuni oleh Allah. Ini keburukan akan pindah menjadi kebaikan. Inilah yang ada. Allahu Akbar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah. Ini adalah surah namanya surah Az-Zalzalah. Simpan baik-baik. Sudah hafal surah ini semua? Keterlaluan. Sudah hafal semua? Hafal semuanya? Masya Allah. Kalau nggak hafal, keterlaluan. Oh iya, saya lupa kalau jamaah di sini sudah hampir 3 juz hafalannya ya. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal kan 1 bulan 1 lembar kan ya? 1 lembar hafalannya, Masya Allah. Insya Allah dengan hafalan-hafalan yang ada, semuanya akan menjadikan nikmat hidup di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dalam surat Az-Zalzalah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, dari mulai surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha dan selanjutnya. Anda bertanya, silakan. Kalau ada bertanya, saya kasih kesempatan 1/4 jam ataupun 10 menit, silakan. Kalau ada bertanya, silakan. Kalau ada bertanya, mangga. Ibu ada bertanya sebelah kanan, kiri, tengah, silakan. Ada bertanya mengenai apa yang saya sampaikan, baik dari mukaddimah yang panjang ataupun dari surah Zalzalah ini. Silakan, ada bertanya? Silakan Bunda. Hayyakillah. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qada qadar. Iya. Doa itu. Iya. Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Iya, qada qadar itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cukup panjang makna daripada qada qadar ini, begini-begini. Mudah-mudahan ibu bapak bisa memahaminya. Qada adalah ketentuan Allah. Iya, dan qadar juga adalah ketentuan Allah. Apa bedanya antara qada dan qadar? Begini, Bunda. Dalam qada, ibu menikah dan ibu punya anak, itu qada. Ibu punya anak 3, itu qadar Allah, ketentuannya, batasannya, kadarnya. Bisa dipahami nggak ya? Seperti itu. Kita akan ngaji di Kamis ini, kita ngaji itu qada. Qadarnya mulai jam 9 sampai setengah 11 misalnya, itu qadarnya, ketentuannya. Ibu dalam qada punya pekerjaan dan dapat gaji per bulannya 5 juta, itu kadarnya. Bisa dipahami nggak ya? Kadar, tahu kadar? Ini punten batasannya. Ini air, ada kadar gulanya nggak? Ada kadar besinya. Ketentuannya sudah ditentukan kadar-kadarnya, itu kadar. Dalam bahasa Indonesia, kadar seperti itu. Misalnya gini, pencuri dihukum, itu qada. 5 tahun dihukumnya, kadar. Ketentuannya 5 tahun itu. Bisa dipahami ya? Jadi, qada, hukuman, kadar, batasannya. Bisa dipahami ini ya? Itu yang paling mudah untuk dipahami. Pendapat para ulama tentang qada qadar. Jadi kita hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, qada Allah. Berapa tahun kita akan diambil oleh Allah, wafat 50 tahun, 60, itu qadar Allah. Bisa dipahami? Sekarang qada qadar yang bertanggung jawab siapa? Allah. Siapa yang mengetahui tentang qada qadar? Allah. Kita hidup di muka bumi ini atas qada Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, rizki kita, anak kita, suami kita, istri kita,
Wafat kita itu qadar Allah. Bisa dipahami ya? Itu qada, qadar. Selanjutnya, dengan mata jangan putus asa untuk berdoa, karena doa itu merubah daripada qadar Allah Subhanahu wa taala. Punten, ini harus saya luruskan karena hadis ini sahih. Tapi jika memahami salah akan jadi salah. Begini. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ini selesai. Oh, tidak. Tadi juga ada 10 menit, tapi ini penting. Pernah diterangkan nggak ini sama saya? Pernah nggak? Pernah tapi lupa ya? Alhamdulillah. Ini kalau enaknya punya murid lupa itu. Tapi insya Allah masih ingat. Ada mungkin ibu masih ingat sedikit-sedikit. Iya, ada yang blank lupa, ada yang kayaknya ingat tapi gimana dulu ya ceritanya ya? Ada nggak begitu tuh? Mau diulangi lagi nggak keterangannya? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau misalnya bunda lupa, bunda nggak usah putus asa, nggak usah malu. Kenapa? Karena lupa itu biasa. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku mengajar di santri-santriku belum 100 kali mengajarnya tentang judul yang sama, lalu santriku lupa, yang salah aku karena belum 100 kali. Subhanallah. Imam Syafi'i satu judul 100 kali. Satu judul 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Kita mah satu judul 1 tahun baru diulangi lagi. 1 tahun baru diulangi lagi. Jadi wah lupa. Jangan bilang, oh lupa melulu, jangan begitu. Iya, Imam Syafi'i kalau mengatakan lupa, berapa kali aku ngajar? 4 kali, saya yang salah, saya ulangi. Kalau sudah 100 kali masih lupa, teuingeun itu mah. Subhanallah, terlalu. Lihat bunda, tentang masalah doa merubah qada qadar, saya akan lakukan ataupun saya akan terangkan mulai daripada perkataannya, enaknya dari mulai satu kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam. Simpan baik-baik. Punten, saya akan sampaikan dulu. Kehidupan kita ini seperti sebuah buku begini. Dari mulai 0 tahun sampai wafatnya seperti di begini nih. Iya, dibuka. Lahir tanggal 11 Januari tahun 76 misalnya. Iya, itu mas saya. Ya, subhanallah. Misalnya, iya, pada menjelang waktu subuh hari ataupun menjelang ketika malam hari. Lihat, usia 1 tahun. Dia disusui sampai 2 tahun begini. Usia 3 tahun di sini, usia 4 tahun begini, usia 5 tahun begini, 6 tahun begini. Dari 6 tahun semuanya, 6 tahun sehari, 6 tahun 2 hari, 6 tahun 3 hari, terus sampai jadilah misalnya sampai usia 25 tahun, 25 tahun, terus sampai usia 40 tahun begini, sampai usia 50 tahun begini, sampai usia 60 tahun, 60 tahun sehari, sampai akhirnya sampai sekian tahun wafat, jam sekian ini habis sudah. Dan ini sudah ada catatannya, kita hanya menjalani skenario buku ini. Bisa dipahami ya? Kita hanya melanjutkan cerita ini. Tapi sayangnya buku ini hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak tahu kejadian besok itu apa. Tapi bukunya sudah ada apa belum? Ada. Bisa dipahami sampai di sini nih? Alhamdulillah. Lihat. Jadi kita ini masing-masing sudah tercatat dari kehidupan awal sampai akhir, sampai wafat kita tuntas dan sudah tidak ada lagi selesai. Kalau sudah tuntas wafat, jadi kita ini hanya tinggal yang 40 tahun hidupnya mungkin hanya 400 halaman misalnya, yang hidupnya 60 tahun mungkin 600 halaman, berarti yang hidupnya pendek lembarannya makin pendek, yang hidupnya ratus tahun makin panjang. Inilah tentang buku catatan kita. Sekarang saya lanjutkan. Lihat, ada lembaran. Kita sedang mengikuti setiap hari buka. Ngikuti lembaran, setiap hari buka. Lama-lama setebal-tebalnya buku, kalau tiap hari satu, ujung-ujungnya habis. Nggak begitu habis, balik lagi, nggak ada. Kalau sudah habis, tuntas, wafat, selesai. Bisa dipahami nih ya. Lihat, ini poin pertamanya. Langsung sekarang masuknya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki yang entah apa merasa gundah. Ya, datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, entah apa yang terjadi. Apa dalam perasaan saya ini begini dan begini. Ada apa kiranya? Tolong tanyakan kepada Allah. Ya Rabb, Nabi Musa kalimullah, sahabat saya ini begini. Tolong ya Rabb, apa yang terjadi kepadanya perlihatkan kepadaku. Dijawab. Subhanallah. Kamu mau tahu? Tuh lihat, aku turunkan tulisannya buat dia. Tuh, set di hadapan Nabi Musa. Musa membaca.
Oh, dia akan wafat 3 bulan lagi. Fulan, kamu akan wafat 3 bulan lagi. Waduh, 3 bulan lagi? Iya. Dari mana Musa? Aku lihat catatannya barusan turun oleh Jibril di bawah. 3 bulan lagi akan wafat. Saya dipahami ya? Subhanallah. Karena tahu 3 bulan lagi akan wafat, soleh banget itu orang. Infak, sedekah, silaturahim. Ibu kalau tahu 3 bulan lagi mau meninggal, mau ngapain sekarang ini? Wah, udahlah. Saum, semua dihitung, zakat dihitung, yang batal-batal dihitung. Pokoknya qiraatul Quran terus. Subhanallah. Cuma sayang kita nggak tahu kapan wafat. Ini orang yang 3 bulan lagi mau meninggal, silaturahim, tahajud, duha, wah sedekah segala macam. Sehingga kalau ibu ketemu sama orang yang soleh, ibu doain baik nggak orang itu? Aduh baik banget, mudah-mudahan. Apa coba? Anak-anaknya soleh, solehah, keluarganya sakinah, usianya panjang dan berkah, gitu kan? Selalu doa kan? Subhanallah, dia berbuat baik, banyak yang doain, banyak. Akhirnya tibalah pada waktu yang ditentukan ke 3 bulan itu. Ma, anak-anak, bapak mau meninggal hari ini. Karena ini Musa sudah bilang 3 bulan, tepat hari ini waktunya. Aduh Pak, bagaimana? Iya, ini sudah qada qadar Allah. Sini nak, ma, sini. Berpelukan. La ilaha illallah. Jam berapa Pak katanya? Tepat jam 12. Nah. Subhanallah. Tepat jam 12 nih meninggal, pegang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Deng, deng, deng. Jam 12. Kebetulan tuh, kalau ada yang jago ahli betulin jam, tolong betulin itu tuh. Saya masih ingat, punten itu ada yang wakaf ke sini, cuma saya bingung gimana cara perbaikinnya. Kalau ada suaminya, kalau ada temennya yang bisa kirim ke sini teknisinya, nanti insya Allah urusannya urusan dengan masjid ya, dengan saya juga nggak apa-apa. Tapi jujur saya belum ketemu orang yang bisa perbaikinnya. Kalau ibu punya jam yang kayak gini di rumah, panggil, yaitu tolong betulin gitu. Ini nih saya ingat tuh daripada deng-deng bunyinya begitu katanya. Balik lagi, simpan itu jamnya. Subhanallah, iya. Simpan lagi. Tahu jamnya itu kan? Tahu maksud saya kan? Kalau ada orang yang apa? Yang bisa betulin jam itu, katanya itu tinggal ditarik. Terus apanya saya nggak paham gitulah. Pokoknya itu ada cara-caranya begitu. Iya, iya begitu. Iya. Nanti kita lanjutkan. Itu masalah urusan jam, nanti kita lanjutkan. Iya. Ini sudah hampir dekat. Jam 12 berpegangan. Tiba-tiba jam 12 tiba. Suaminya sudah siap. Istrinya manggil, Pak. Iya mah, masih hidup Pak. Tahu nih. Apa lupa malaikat ya? Pokoknya Pak tunggu, mungkin agak telat sedikit Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha di jalanannya. Subhanallah. Sampai belum meninggal. Suaminya bilang, mungkin Bu salah tanggal, besok kali. Kan kalau sehari dua hari kan masih ada ya. Apa tanggal 1 apa tanggal 2 masih mungkin kesalahan. Dilihat besoknya masih hidup. Dilihat masih hidup. Masih hidup, seminggu masih hidup. Langsung si laki-lakinya, wah bohong Musa ini, bikin kacau hidup aja ini, udah uang habis diinfakin. Segala macam. Enggak begitu. Dia datang, Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musa, ingat saya? Siapa ya? Kau yang bilang aku akan mati 3 bulan. Oh iya, kau masih hidup. Justru itu saya mau nanya, kenapa saya masih hidup? Bisa dipahami ya? Saat itu kata Musa, sebentar, saya yakin kok. Ya Rob, ini gimana ceritanya kok masih hidup? Allah katakan, iya memang masih hidup. Loh, dulu kan aku lihat 3 bulan lagi akan wafat. Coba turunkan lagi. Diturunkan lagi. Dan dia akan wafat 3 bulan lagi. Iya, Musa buka lembaran berikutnya. Dibuka lembaran berikutnya. Jreng-jreng ya. Begitu dibuka, dilihatnya, karena dia banyak berbuat baik dan banyak yang mendoakan untuknya, aku panjangkan usianya sekian tahun lagi. Bisa dipahami nggak? Iya. Kenapa? Ditambah lagi karena kata-katanya, karena doa. Tapi tidak lepas daripada catatan ini. Nabi Musa seandainya buka saat itu, dia akan tahu dia tidak akan jadi wafat karena doa. Bisa dipahami? Ibu dalam qada qadar keluar rumah
misalnya dalam tulisannya di lembaran ini, ibu keluar rumah akan menginjak paku yang berkarat. Setelah itu harus ke dokter, dan karena terlambat ke dokter harus diamputasi sehingga kehilanganlah kaki sebelah kanan dan menggunakan tongkat. Buka lembarannya. Karena keluar rumah membaca doa Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, maka paku yang berkarat itu aku jauhkan dan tidak jadi menyentuh kaki tersebut. Semuanya karena doa. Suami ibu keluar rumah lalu sampai ke kantor akan jumpa dengan penipu ulung dan akan tertipu oleh laki-laki tersebut sebanyak 500 juta misalnya. Ibu ke lembarannya. Karena doa istri yang solehah ketika duha dan tahajudnya, aku tidak temukan orang penipu itu dengan suaminya sehingga dia selamat dari tipu daya. Perubahan itu karena doa, karena doa. Maka disitulah doa merubah qada dan qadar tanpa merubah catatan apa yang ada di dalam buku. Bisa dipahami bunda? Itulah tentang masalah benarkah doa itu bisa merubah qada? Iya. Kok bisa? Berarti dong ada perubahan. Perubahannya sudah ada dalam buku ini. Perubahannya sudah ada dalam Lauhul Mahfuz ini. Seperti itu bunda. Subhanallah. Begitu. Punten. Seperti halnya mungkin dulu saya usia 3 tahun menurut kabar, iya, ayah saya sakit parah. Dan sampai semua rumah sakit mengatakan sudah selesai, ini kayaknya tidak lama lagi. Tapi dirawat sehingga hidup dan alhamdulillah mendidik kami. Subhanallah. 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu pernah koma cukup lama, sadar, pingsan lagi, lama, sadar, pingsan lagi, sehingga dengan mengatakan, orang-orang mengatakan mati suri. Subhan, ternyata hiduplah bersama kami 3 tahun 4 tahun. Subhanallah. Kenapa? Bisa jadi itu karena doa. Awal mula harus sudah diambil ketika kami usia 3 tahun karena doa, hidup. Setelah itu karena doa, hidup. Subhanallah. Dan seperti itulah perubahan-perubahan menjadi karena doa dan doa dan doa. Maka banyaklah berdoa. Tapi ingat, apapun yang kita doa minta kepada Allah, punten, apapun yang kita minta kepada Allah belum tentu baik buat kita. Tapi apapun yang Allah berikan itu pasti baik buat kita. Ingat itu bunda. Apapun yang ibu inginkan belum tentu baik buat ibu. Tapi apapun yang Allah berikan pasti baik buat ibu. Bagus untuk di status BB-nya, simpan, catat, ya. Apapun yang Allah berikan pasti baik buat kita, dan apapun yang kita pinta belum tentu baik buat kita. Kita pengennya kan yang baik-baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nggak salah ada satu buku Sirah Nabawiyah yang buat anak-anak, sangat baik. Ada di antara akhwat yang kemarin pernah bicara dengan saya. Oh iya, silakan. Mungkin kalau ada kesempatan waktu untuk menyampaikan singkat apa itu buku itu atau bagaimana caranya. Kalau misalnya tertarik, silakan. Ini adalah bagi yang punya anak-anak. Kalau memang untuk mengajarkan Sirah Nabawiyah, buku tentang gaya anak, Sirah Nabawiyah. Kalau saya sudah punya yang seperti itu dan cukup baik ya, tentang masalah apa dan tinggal di apa dan apa. Mungkin ada, kalau ada kesempatan silakan saya kasih waktu mungkin 1/4 jam untuk menyampaikan apa dengan singkatnya kalau memang diperlukan, dan saya rekomendasikan kalau memang saya punya anak-anak silakan untuk rame-rame untuk mempelajarinya. Syukran, ini saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.